Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ayah bunda sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan semua pujian. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nyawa, Allah berikan kita nafas, Allah berikan kita penglihatan, pendengaran, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita kekuatan, dan Allah berikan banyak sekali nikmat-nikmat yang lainnya sampai hari ini. Dan terutama nikmat yang paling besar di antara semua nikmat yaitu nikmat hidayah dan taufik. Nikmat hidayah dan taufik adalah nikmat yang paling besar dari sebuah nikmat. Jauh lebih nikmat, jauh lebih berharga daripada nikmat harta, daripada nikmat kedudukan, daripada nikmat popularitas, daripada nikmat kesehatan. Nikmat hidayah, nikmat taufik itu nikmat yang paling besar. Yang mana dengan nikmat hidayah dan taufik ini kita sampai hari ini masih berislam, masih beriman, dan kita masih istiqomah untuk menuntut ilmu syar'i. Buktinya kita mau datang ke sini, Allah mudahkan kita untuk hadir di sini. Sama-sama kita untuk belajar, kita ingin menuntut ilmu, kita ingin menghilangkan kejahilan dari diri kita ingin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nikmat hidayah dan taufik yang sangat-sangat patut untuk kita syukuri bersama. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, kepada afdhul khalqi, makhluk yang paling terbaik, as-sadiqul masduq, pada orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamul anbiya, penutup para nabi. Orang yang khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Orang yang ma'asum dari kesalahan. Siapa dia? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah kelak. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, para ayah bunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang bicara di sini ingin sharing apa yang diketahuinya. Saya ingin berbagi apa yang saya ketahui dari ilmu agama. Bukan berarti yang bicara di sini lebih baik dari antum-antuna sekalian. Kami bukan teladan, kami bukan role model yang baik, tapi kami sekedar sharing. Maka walaupun materi yang kita bahas hari ini adalah tentang keteladanan, bukan berarti yang bicara di sini adalah teladan. Tapi kita ingin meneladani siapa? Kita ingin meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sebagai murabbi, beliau sebagai guru, beliau sebagai pendidik, memberikan keteladanan, pendidikan kepada umat, kepada para sahabat. Nah, itulah yang kita contoh. Beliau lah yang kita contoh untuk kita terapkan dalam keluarga kita. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana memberikan keteladanan kepada anak-anak untuk menerapkan adab sehari-hari. Ya, para ummahat, para aba, para ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Penting sekali dalam pendidikan untuk memberikan keteladanan. Tidak cukup kita hanya menyampaikan teori saja. Pada anak-anak kita nggak cukup hanya menyampaikan saja, hanya nyuruh-nyuruh saja, hanya menyampaikan materi, hanya ngasih tahu saja, nggak cukup. Tapi juga harus dibarengi dengan praktek. Dan seseorang tidak dikatakan berilmu, tidak dikatakan faqih sampai dia mempraktekkan ilmunya, sampai dia mengamalkan ilmunya. Maka kita sebagai ayah bunda
kita sebagai orang tua, sebagai pendidik anak-anak kita harus mempraktekkan ilmu, harus mengamalkan ilmu. Nah, itulah yang akan menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi menjadi teladan itu bukan dengan bersengaja gitu ya, memoles diri, pencitraan di depan anak-anak, bukan, tapi dengan memang kita ingin mempraktekkan ilmu yang sudah kita ketahui. Nah, jadi kita memberi teladan kepada anak bukan dengan berpura-pura, bukan. Bukan dengan memanipulasi apa yang kita lakukan di rumah atau ketika bersama anak-anak, enggak. Kita lakukan secara natural, tapi kita niatkan kita ingin mempraktekkan, kita ingin mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, ilmu yang sudah kita pelajari. Seorang tidak dikatakan berilmu sampai dia mempraktekkan. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seseorang la yakuna faqihan, tidak dikatakan faqih berilmu hatta ya'mala bi ilmihi, sampai dia mengamalkan ilmunya. Dan kata para ulama juga, zakatul ilmi al-amal. Zakatnya ilmu adalah mengamalkannya. Jika orang yang dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, seolah-olah belum bayar zakat. Masih ada tanggungan, masih ada kewajiban. Gitu. Maka hendaknya kita sebagai orang tua, selain kita menjadi orang tua yang pembelajar, kita juga mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, sehingga itu menjadi teladan buat anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di dalam neraka ada malaikat-malaikat yang garang dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka enggak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma tu'marun, dan mereka pasti akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, ketika beliau menafsirkan bagaimana memelihara keluarga dari api neraka. Kata beliau, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka dan ajarkan kepada mereka adab. Allimuhum, ajarkan mereka ilmu agama, wa addibuhum, dan ajarkan mereka adab. Maka setiap orang tua wajib mengajarkan ilmu agama dan adab kepada anak-anaknya, terutama bapak. Karena ayat ini, perhatikan kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Qu anfusakum wa ahlikum. Kata-kata ahli dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Yang pertama keluarga, terdiri dari anak, istri gitu ya. Yang kedua maknanya istri. Ahli artinya istri. Maka ayat ini khitabnya untuk bapak-bapak. Ya, wahai para suami, ajarkan istri kalian. Jadi bapak lebih ditekankan lagi untuk memberikan pengajaran. Ya, maka para ayah, para bapak jangan jadi bapak yang absen di keluarga ya. Jangan menjadi bapak yang tidak hadir di keluarga. Harus hadir. Nah, tugas utama bapak bukan cari nafkah, bukan. Ya, bukan menyediakan uang, rumah, makan, bukan. Tapi yang paling utama adalah mendidik, mengajari anak-anak. Ya, ya jadi wajib untuk mendidik anak-anak yaitu ilmu agama dan adab. Di antara cara untuk mendidik anak adab dan ilmu agama adalah dengan memberikan keteladanan. Selain kita sampaikan kepada mereka ilmu dan adab, ya, bagaimana adab yang baik, bagaimana ilmu agama ya, terkait akidah, terkait ibadah, akhlak, dan semuanya disampaikan kepada mereka. Selain itu kita juga berikan teladan dengan kita mengamalkan ilmu tersebut. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kalian nyuruh-nyuruh orang untuk melakukan kebaikan, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatsuluna al-kitab,
Padahal kalian sudah baca Al-Quran, sudah tahu ilmunya. Afala ta'qilun? Apakah kalian berakal? Al-Baqarah ayat 44. Perhatikan ya, Allah di sini sedang merendahkan, sedang mengingkari, menghina orang-orang yang dia sudah punya ilmu, sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Yang dia nyuruh-nyuruh orang melakukan kebaikan dengan lisannya, tapi amalannya bertentangan dengan itu. Dia malah melakukan apa yang dilarang. Apa yang dia larang sendiri, dia malah tidak melakukan apa yang dia perintahkan sendiri. Kata Allah, orang seperti ini, la taqilun, engkau tidak berakal. Orang bodoh seperti ini. Ya, makanya tadi kata Abdullah bin Mas'ud, orang itu tidak dikatakan alim, pinter, faqih, ahli agama, sampai dia ngamalkan ilmunya. Kalau dia nggak ngamalkan ilmunya, walaupun dia hafal, walaupun dia tahu, maka statusnya jahil. La taqilun, engkau tidak berakal. Ya. Statusnya jahil, orang bodoh, kalau tidak mengamalkan ilmunya. Maka penting bagi kita untuk mengamalkan ilmu dan menjadi teladan bagi keluarga kita. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan hadhil ayah al-karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini adalah dalil yang kuat, dalil yang pokok tentang wajibnya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan beliau, perbuatan beliau dan keadaan-keadaan beliau. Ya, ayat ini adalah peringatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan juga para sahabatnya agar menjadi teladan yang baik dan meneladani yang baik. Menjadi teladan yang baik dan meneladani yang baik. Maka lihat ya, Nabi SAW adalah seorang pendidik. Dan beliau diperintahkan untuk menjadi teladan. Ya, seolah-olah Allah mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan kepada manusia kebaikan, tapi engkau tidak melakukannya? Jangan sampai seperti itu. Ya, jadilah teladan yang baik." Rasulullah seorang pendidik. Dan di antara unsur, di antara metode pendidikan adalah dengan menjadi teladan. Ya. Rasulullah tidak hanya mendidik para sahabat dengan sabda-sabdanya, dengan perkataannya, tapi beliau juga mendidik para sahabat dengan perbuatannya dan juga dengan persetujuannya. Ya. Lihat definisi hadis, definisi sunnah. Ya, lihat di kitab-kitab para ulama, sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Berarti yang Nabi sampaikan kepada kita bukan hanya perkataan. Nabi mendidik kita, Nabi mendidik para sahabat dan umat Islam semuanya bukan dengan perkataan saja. Tapi bi'af'alihi dengan perbuatan juga. Dengan contoh, dengan praktek, dengan teladan. Dan juga dengan persetujuan beliau. Ya. Nah, maka ini bagian dari pendidikan. Nggak cukup pendidikan itu hanya nyampaikan saja, nggak cukup. Nggak cukup dengan ngomong saja, tapi harus dengan praktek. Itulah kenapa kita disuruh untuk ngikuti para sahabat, ngikuti salafus saleh. Kenapa? Karena mereka lah yang paling tahu praktek Nabi. Mereka lihat langsung bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi berzikir, bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi baca Quran, bagaimana Nabi bermuamalah dengan keluarganya. Mereka melihat praktek Nabi. Dan Nabi mendidik mereka dengan memperlihatkan praktek-praktek beliau. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian hendaknya sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti Nabi bersengaja. Ya, wahai para sahabat, aku akan sholat. Silakan kalian contoh sholatku. Ini kan artinya Nabi sedang berikan teladan. Ya enggak? Kalian contoh sholatku. Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik atau tata cara haji kalian. Aku akan berhaji, kalian lihat tata cara hajiku.
lihat praktekku. Lihat ya, Nabi mendidik dengan teladan.